Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hayakumullahu jami'an, selamat malam. Selamat berjumpa kembali di kajian Mental Health Series yang diselenggarakan oleh Akademi Ihfazi wa Ta'allami Ma'ana yang merujuk pada kitab Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Bersama dengan pemateri kita Ustadz Lutfi Nur Pratama SSI Hafizahullah. Baik, pada malam hari ini kita melanjutkan kembali kajian kita di episode ke-23 dengan tema surrender. Apa yang dimaksud dengan surrender ini dan bagaimanakah penjelasannya? Langsung saja kita simak materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Lutfi kepada beliau. Falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wassallallahu wasallama tasliman katsiran ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fiddin azanallahu wa yakum, kaum muslimin wal muslimah, para pendengar dimanapun antum-antum berada. Alhamdulillah tidak ada kata yang patut kita ucapkan pertama kali selain dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena seluruh ketaatan yang telah kita lakukan hingga pada malam hari ini semua berkat hidayah dan taufik darinya. Sebagaimana salawat dan salam nanti kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa istiqomah berada di dalam naungan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Kaum muslimin wal muslimah, ikhwani wa akhwati fiddin azanallahu wa yakum. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita di Mental Health Series, seri kajian kesehatan mental dari kitab Al-Wasailul Mufidah lil Haya As-Sa'idah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan semoga para pendengar semua berada dalam kondisi sehat walafiat, dan bagi yang memiliki sakit atau kondisi yang kurang baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusannya dan semoga musibah tersebut, kesulitan tersebut menjadi sebab untuk meraih pahala besar di sisi Allah kelak nanti. Amin. Allahumma amin. Hadirin sekalian, ya Allah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita di kajian beliau, masih terkait dengan pembahasan kemarin ya. Bagaimana seseorang bisa membangun hati yang kuat dan mental yang baja. Yang dimana pertemuan hari ini membahas khusus terkait dengan hal itu. Pembahasan kita hari ini terkait dengan masalah tawakal. Sehingga judul kita yang kita berikan adalah surrender. Tapi sebelum saya masuk, suara Ana sampai sekarang jelas atau putus-putus? Ikhwan akhwat? Jelas atau putus-putus? Jelas ya? Jelas. Baik, Jelas. alhamdulillah. Bilang saja kalau putus-putus karena di sini jaringan qadarullah lagi kurang bagus ya. Baik, kita memasuki pembahasan tentang masalah tawakal. Yang ini kaitannya dengan membangun mental baja. Dan untuk membangun mental baja, untuk membangun hati yang kuat, dibutuhkan rasa tawakal yang besar kepada Allah Ta'ala.
Dan ini menjadi pembahasan kita pada malam hari ini. Kita perhatikan perkataan penulis rahimahullahu taala di halaman ke-26. Melanjutkan pembahasan beliau. Kata penulis rahimahullahu taala, "Wa mata tamadal qalbu 'ala Allah wa tawakkala 'alaihi wa lam yastaslim lil awham wa la malakathul khayalatu as-sayyi'ah wa wathaqa billahi wa tama'a fi fadlihi." Artinya, dan tatkala hati ia pasrahkan sepenuhnya kepada Allah, ya, i'timad artinya menyandarkan, ya. Dan tatkala hati dia sandarkan sepenuhnya kepada Allah, lalu ia bertawakal kepadanya, dan ia tidak dipengaruhi oleh sangkaan-sangkaan. Ia tidak dipengaruhi oleh sangkaan-sangkaan. Dan tidak pula dikuasai oleh khayalan-khayalan buruk. Dan tidak pula dikuasai oleh khayalan-khayalan buruk. Lalu ia berpegang kokoh kepada Allah dan mengharapkan keutamaannya. Nah, di sini penulis berikan persyaratan, ya, yaitu hatinya ia pasrahkan sepenuhnya kepada Allah, lalu ia tawakal kepadanya, tidak terpengaruh dengan sangkaan-sangkaan, tidak dikuasai oleh khayalan-khayalan jelek, dia berpegang kokoh kepada janji Allah dan mengharapkan keutamaannya. Nah, maka ini persyaratannya, ya, persyaratannya. Maka ketika seseorang melakukan hal tersebut, hadirin sekalian, apa kata penulis? Ya, kata penulis adalah indafa'at anhu bidzalikal humumu wal ghumumu, yaitu kesedihan dan gundah gulananya akan hilang dari hati tersebut. Kesedihan dan gundah gulana akan hilang dari hati tersebut. Wazalat anhu katsirun minal asqamil badaniyati wal qalbiyah. Lalu hilang pula penyakit yang menggerogoti badan dan hati. Lalu hilang pula dari banyak penyakit yang menggerogoti badan dan hati. Wa hasala lil abdi minal quwwati wal insyirahi was sururi wa ma la yumkinu ta'biru anhu. Sehingga terwujudlah kekuatan, kelapangan, dan kebahagiaan pada hati, dan terwujudlah kekuatan, kelapangan, dan kebahagiaan pada hati yang tidak bisa diungkapkan. Ya, mala yumkinu ta'biru an, tidak bisa diungkapkan. Maka di sini penulis mengatakan, ya, siapa yang bertawakal kepada Allah, siapa yang menyerahkan hatinya sepenuhnya kepada Allah, hatinya tidak dipenuhi oleh sangkaan-sangkaan, tidak dikuasai oleh khayalan-khayalan yang jelek, dia berpegang kuat dengan janji-janji Allah dan mengharapkan keutamaannya, maka kata penulis, maka rasa gundah gulana dan kesedihannya akan hilang, penyakit-penyakit yang menggerogoti hati dan badannya juga akan hilang, dan akhirnya
kekuatan, kelapangan, dan kebahagiaan itu akan tercapai. Sampai-sampai kata penulis tidak bisa diungkapkan kebahagiaan tersebut. Ya. Ini saking kuatnya seseorang di dalam tawakal kepada Allah, sehingga menghancurkan semua penyakit-penyakit yang ada dalam hati maupun yang ada dalam badan. Kemudian kata penulis berikutnya, fakam mali'atil mustashfayatu min mardal awhami wal khayalatil fasida. Wah, ini luar biasa ya. Kata beliau, betapa banyak ya, betapa banyak rumah sakit ya, betapa banyak rumah sakit dipenuhi oleh penyakit waham. Ya, penyakit waham itu artinya suka sangkaan buruk. Ya, suka anxiety, suka cemas-cemas yang berlebihan. Ya, kata penulis, betapa banyak rumah sakit dipenuhi oleh pasien-pasien yang memiliki rasa anxiety, rasa waham, ya, kecemasan berlebihan, dan khayalan-khayalan yang buruk. Wa kam atharat hadhil umuru ala qulubi katsirin minal aqwiya fadlan 'anid du'afa. Kata penulis lagi, berapa banyak pula atau betapa banyak pula perkara ini, ya, maksudnya tentang kecemasan berlebihan, ya, ketakutan-ketakutan berlebihan, ya, betapa banyak perkara ini mempengaruhi banyak hati orang-orang yang dianggap kuat. Berapa banyak pula perkara ini menghinggapi hati orang-orang yang mengaku kuat badannya, dibandingkan dengan orang yang dianggap lemah, ya, dibandingkan orang yang dianggap miskin. Dan kita sudah saksikan ya sama-sama, ikhwan wa akhwat, ya, kasus terbesar rumah sakit jiwa itu bukan orang miskin. Kasus terbesar rumah sakit jiwa itu bukan orang yang punya harta sedikit. Kasus orang yang, ya, menjadi pasien rumah sakit jiwa itu banyak dari mereka adalah hartanya banyak. Banyak dari mereka adalah orang-orang kuat secara fisikal. Ya, physically mereka kuat. Dan ini yang disebutkan oleh penulis. Dan ini bukan omong kosong ya, bukan omong kosong. Ini datanya banyak. Ini datanya sangat banyak. Terus kata penulis, wa kam addat ilal humki wal jununi. Dan betapa banyak, ya, betapa banyak hal-hal ini mengarahkan kepada kegilaan dan kebodohan. Betapa banyak, ya, kasus-kasus tentang penyakit-penyakit anxiety, penyakit-penyakit kecemasan berlebihan, khayalan-khayalan ini itu bisa mengarahkan kepada, ya, kebodohan dan kegilaan, kata penulis. Orang bisa gila ya gara-gara kelebihan berpikir. Orang bisa gila gara-gara kelebihan, apa namanya, ya, berpikir sesuatu yang jelek, khayalan-khayalan yang buruk. Dan ini disebutkan oleh penulis rahimah. Kemudian beliau kasihkan kesimpulan. Wal mu'afi man afahu Allahu wa wafaqahu li jihadi nafsihi li tahsilil asbabin nafi'atil muqawwiyati lil qulub ad-dafi'ati lil qalb. Kata penulis adalah maka orang yang selamat, ya, mu'afi, orang yang selamat, orang yang orang yang mendapatkan afiyah, ya. Orang yang selamat, kata penulis, adalah orang yang Allah berikan keselamatan dan taufik untuknya. Orang yang Allah berikan keselamatan dan taufik untuknya, untuk mengupayakan dirinya meraih sebab, ya,
Jadi Allah berikan taufik untuk dia bisa mendapatkan sebab yang bisa menguatkan hatinya dan bisa menghilangkan kesedihannya. Maka Allah Ta'ala yang memberikan taufik tersebut bagi orang untuk mendapatkan sarana-sarana bermanfaat di dalam menghilangkan kesedihan dan gundah gulana. Ya ada ifati lil qalb, dan menahan kesedihan. Qala Ta'ala, kata penulis, Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Ini surah At-Talaq. Ya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan untuknya. Maka Allah akan cukupkan untuknya. Apa maksudnya itu? Fahuwa hasbu, Allah cukupkan untuknya, ay kafihi jami'a ma yahummuhu min amri dinihi wa dunyahu. Yang dimaksud dengan Allah akan cukupkan untuknya di dalam ayat tersebut adalah Allah akan cukupkannya dari segala hal. Allah akan cukupkannya dari segala hal yang membuatnya sedih dalam urusan agama maupun dunia. Allah akan cukupkan dia dari segala hal yang membuatnya sedih dari urusan agama dan dunia. Artinya Allah sebagai tempat satu-satunya untuk berlindung dan tempat satu-satunya kecukupan dari seluruh mara bahaya dunia maupun mara bahaya agama. Sehingga itu yang membuat Allah menjadi satu-satunya tamengnya, satu-satunya tempatnya kembali ketika tidak ada orang yang menjadi tempat yang kembali, maka Allah Ta'ala yang menjadi tempat kembalinya dan tempatnya mendapatkan rasa cukup. Kemudian di paragraf terakhir, penulis mengatakan, Fal mutawakkilu 'ala Allahi qawiyul qalbi la tu'assiru fihi al-awham. Kata penulis di paragraf terakhir, maka orang yang bertawakal kepada Allah merupakan orang yang memiliki kekuatan hati. Qawiyul qalb. Orang yang bertawakal kepada Allah merupakan orang yang memiliki kekuatan hati. La tu'assiru fihi al-awham. Tidak dipengaruhi oleh sangkaan-sangkaan buruk. Wala tuz'ijuhul hawadithu li'ilmihi anna dzalika min dha'fin nas. Dan tidak digelisahkan oleh kejadian-kejadian. Dan tidak digelisahkan oleh kejadian-kejadian. Karena ia tahu bahwasanya hal itu melemahkan jiwanya. Karena ia tahu bahwasanya hal itu melemahkan jiwanya. Maka di sini kita dapatkan orang yang bertawakal itu ya tidak gampang dikena ya hasutan-hasutan liar. Tidak gampang dikena oleh berita-berita hoax. Tidak mudah dikena oleh kejadian A, kejadian B, kejadian C. Ya. Orang bertawakal kepada Allah adalah orang yang memasrahkan semua masalahnya kepada Allah, lalu dia mencari sebab-sebab yang membuatnya bisa tenang. Jadi bukan orang yang bertawakal kepada Allah adalah orang yang hanya sekedar bertawakal tanpa ada mencari sebab, tidak. Orang yang bertawakal kepada Allah itu Allah anugerahkan baginya mencari sebab. Kemudian wa minal khawril wal khawfil ladzi la haqiqatalah. Atau orang tersebut tahu bahwasanya ya
tanda kelemahan jiwa itu berupa ketakutan, ya, atau kegagalan yang tidak ada wujudnya. Kita sudah pelajari ya, bahwasanya orang yang punya kelemahan hati, ya, itu berpikirannya selalu nanti begini, nanti begini, nanti begini. Kita sudah pelajari pekan kemarin bahwasanya orang yang selalu bersikap ya katastrofisme, ya katastrofisme artinya berpikiran selalu buruk, kejadian-kejadian hancur akan terjadi. Nah, ini merupakan tanda kelemahan jiwa. Ya, padahal itu tidaklah hakikatnya, belum ada wujudnya. Hanya sekedar bayangan-bayangan yang ada di pikirannya saja. Hanya sekedar bayangan-bayangan yang ada di pikiran. Wa ya'lamu ma'a dzalika anna Allah qad takaffala liman tawakkala 'alaihi bil kifayati tammah. Bersamaan dengan itu, ia tahu bahwa Allah akan memberikan jaminan bagi orang yang bertawakal kepadanya dengan kecukupan yang sempurna. Bersamaan itu bahwa Allah Ta'ala akan memberikan jaminan bagi orang yang bertawakal kepadanya dengan kecukupan yang sempurna. Ya. Orang yang bertawakal, hadirin sekalian, bukan orang yang banyak uangnya. Enggak. Orang yang bertawakal adalah orang yang setiap ada keperluan, kebutuhan, hajat hidupnya, maka Allah Ta'ala akan cukupkan baginya. Itu namanya orang yang bertawakal. Ya, fahuwa hasbuh, Allah akan cukupkan. Allah akan cukupkan. Fayathiqu billahi wa yatma'annu liwa'dihi, atau wa yatma'innu liwa'dihi. Maka dia berpegang kuat dengan janji Allah dan dia merasa tenang dengan janji. Dia berpegang kokoh dengan janji Allah dan dia merasa tenang dengan janjinya. Fayazulu hammuhu wa qalaquhu wa yabtadilu asruhu yusran. Kemudian watarihu farhan atau watarihuhu farhan wa khaufuhu amnan. Kemudian Allah Ta'ala akan menghilangkan kesedihan dan gundah gulananya. Fayazulu hammuhu wa qalaquhu. Kemudian Allah Ta'ala akan mengganti kesukaran dengan kemudahan. Wa yabtadilu asrahu yusra. Allah akan mengganti kesukarannya, asrahu atau usrahu. Allah Ta'ala akan mengganti kesulitannya dengan yusron, kemudahan. Kemudian watahuhu farhan. Kemudian ya, kesedihannya diganti dengan kebahagiaan. Wa khaufuhu amnan, dan ketakutannya diganti dengan keamanan. Fanas'alullaha ta'ala al-afiyata, maka kita memohon kepada Allah agar diberikan afiat. Wa ayyatafaddala alaina biquwatil qalbi wa sabatihi bitawakkulil kamili alladzi takaffala Allahu li ahlihi bikulli khairin wa daf'i kulli makruhin wa dhairin. Maka kita memohon kepada Allah Ta'ala berupa rasa afiah agar dia memberikan kepada kita fadilah berupa kekokohan hati, rasa tawakal yang sempurna, yang dimana Allah Ta'ala akan menjamin bagi orang yang punya rasa tawakal, dia akan dijaminkan untuk seluruh kebaikan, dan dia akan dihilangkan dari seluruh kejelekan dan mara bahaya. Maka ini
pembahasan kita pada malam hari ini. Dengan Iskandar tadi, kekokohan mereka yang mendapatkan kekokohan hati Afwan Ustaz, suaranya putus-putus Ustaz. Barakallahu fiik. bagaimana suaranya? Sudah jelas? Sekarang jelas Ustaz. Lumayan Ustaz. Sekarang jelas? Alhamdulillah sudah Baik. Ustaz. Jelas Ustaz. Sampai di mana selesai tadi pembahasan kita baca materinya ya? Sampai terakhir sudah? Sudah. Iya, baik. Hadirin sekalian, ikhwani wa akhwati fiddin, kita telah membaca perkataan dari penulis rahimahullah berkaitan dengan materi kita pada malam hari ini, yaitu surrender. Yang dimana surrender itu adalah bermakna menyerah, ya, menyerah. Nah, yang kita serahkan, ya, apa yang kita serahkan adalah hati kita kepada Allah, menyerahkan urusan-urusan kepada Allah. Bentuk kekuatan hati seseorang untuk membuat hati seseorang bermental baja, untuk membuat kokohnya jiwa seseorang, maka hatinya harus dia sandarkan kepada zat yang kokoh. Kalau hatinya dia sandarkan kepada zat yang lemah, dalam hal ini manusia tentunya, ya tentunya dia juga lemah. Tentunya dia juga akan lemah. Maka seseorang ketika dia sandarkan hatinya kepada zat yang kokoh, maka otomatis dia akan mendapatkan kekokohan hati. Dan untuk menyandarkan kekokohan atau menyandarkan hati tersebut, maka dia harus bertawakal kepada Allah. Dan ini pembahasan kita pada malam hari ini. Yang akan kita bahas yang pertama, hadirin sekalian, pembahasan kita adalah makna tawakal. Apa yang disebut dengan nama tawakal. Maka saya memberikan definisi tawakal dari Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala. Saya tulis di chat ya.
Saya tulis di chat. Tunggu sedikit. Baik. Ibnu Rajab rahimahullahu taala Al-Hambali dalam kitab beliau Jami' Ulum wal Hikam. Ya, Jami' Ulum wal Hikam ini kita bahas sedikit bahwasanya dia merupakan kitab yang mensyarah Arba'in An-Nawawi. Arba'in Nawawi. Arba'in An-Nawawi, hadirin sekalian, itu ditulis oleh siapa? Siapa namanya penulisnya Arba'in An-Nawawi? Siapa namanya penulisnya? Imam An-Nawawi. Imamun Imam Nawawi. An-Nawawi. Nama lengkapnya siapa? Nama lengkapnya beliau? Ada yang tahu nama lengkapnya Imamun Nawawi? Imam Nawawi ya tahu. Hah? Rahimatullah. Abu Nama lengkapnya Zakaria. An-Nawawi. Abu Zakaria itu adalah kunyah beliau. Nama beliau adalah Yahya bin Syaraf. Yahya bisa. Yahya bin Syaraf. An-Nawawi itu adalah tempat beliau desanya ya, desa Nawa. Desa Nawa. Sebagaimana di sini orang yang tinggal misalnya di apa namanya? Di Makassar misalnya. Saya di Makassar. Nah, saya namakan namanya Al-Makassari. Ya, Al-Makassari. Al-Makassar. Al-Makassari. Atau dia bisa lakopkan dirinya sesuai dengan sukunya. Di sini mungkin ada yang suku Jawa, ya, suku Jawa. Berarti kalau suku Jawa, lakopnya menjadi Al apa? Al-Jawi. Al-Jawi. Atau ada yang suku Minangkabau. Kalau suku Minangkabau menjadi Minkabawi. Al-Minangkabawi atau Al-Minkabu. Iya. Kila ko masa. Bugis, Bugisi. Al-Bugisi. Dan seterusnya. Maka An-Nawawi disebut begitu karena beliau dari desa Nawa. Tapi nama beliau adalah Yahya bin Syaraf. Ada yang tahu berapa jumlah hadis Arba'in An-Nawawi? 42. Berapa? 42, Ustaz. 42. Ahsan. Siapa yang menjawab? Akhmar Zalin. Barakallahu fiik. 42. Ahsan. Barakallahu fiik. Nah, 42 hadis tersebut disempurnakan oleh Imam Ibnu Rajab menjadi 50 hadis di dalam Jami' Ulum wal Hikam. Menunjukkan bahwasanya Ibnu Rajab menambahkan berapa hadis dalam Jami' Ulum wal Hikam sehingga jadi 50. Berapa? Berapa? Ikhwan, akhwat? Enggak ada yang jawab. Delapan hadis. 8 hadis. Jami' Ulum wal Hikam ini berisi tentang penjelasan Arba'in An-Nawawi ditambah 8 hadis tersebut yang disebut dengan nama Tatimah Ibnu Rajab. Tatimah Ibnu Rajab. Nah, di dalam Tatimah tersebut, ya, di dalam 50 hadis tersebut, beliau membahas tentang hadis tentang tawakal. Ada yang tahu hadis tentang tawakal itu bagaimana bunyinya? Ada yang tahu? Akhmar Zalil? Lupa, Ustaz.
Nah, yang benar, yang oke. Jadi hadis tentang tawakal itu adalah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razakum kama yarzuqut tayr." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya kalian semua bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka pasti Allah akan memberikan rezeki kalian sebagaimana burung diberikan rezeki oleh Allah. Bagaimana burung diberikan rezeki oleh Allah? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Tagnu khimasan." Burung tersebut terbang pada pagi hari dalam kondisi perut kelaparan. Wataruhu bitanan. Lalu burung tersebut kembali pada sore hari dalam kondisi perut kenyang. Maka ini sebenar-benar takwa. Seandainya takwa kita benar, Allah Ta'ala akan memberikan rezeki kita sebagaimana burung diberikan rezeki. Burung tidak ada kulkasnya. Burung punya kulkas. Nggak ada kulkasnya burung. Burung punya ATM. Nggak ada ATM-nya burung. Burung punya e-wallet. Ada GoPay, OVO. Nggak ada GoPay, OVO-nya burung. Ya. Apalagi kartu kredit dan seterusnya. Ya. Burung tidak ada simpanannya apapun. Nah, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Taqdu khimasan." Burung tersebut terbang pada pagi hari dalam kondisi kelaparan, perut keroncongan, wataruhu bitanan, dan pada sore hari mereka pulang dalam kondisi kenyang. Nah, begitu seterusnya. Kalau benar-benar seseorang bertawakal kepada Allah, Allah pasti akan berikan jalan keluar. Dalam hal ini, burung yang lapar sekalipun, ya, pada saat dia benar-benar tawakal kepada Allah, sorenya pasti akan pulang membawakan makan. Nah, oleh karenanya disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Rajab tentang makna dari tawakal itu sendiri. Nah, apa itu tawakal? Kata beliau, sidku i'timadil qalbi ala Allah azza wa jal. Yaitu jujurnya menyandarkan hati kepada Allah Ta'ala. Yaitu jujurnya menyandarkan hati kepada Allah Ta'ala. Fistijlabil masalih wa daf'i. Tunggu. Ya. Fistijlabil masalih wa daf'il madari minal umuri dunya wal akhirati kulliha. Ya, jujurnya menyandarkan hati kepada Allah dalam menggapai maslahat dan menolak mudarat, baik urusan dunia maupun akhirat semuanya. Jujurnya menyandarkan hati kepada Allah dalam menggapai maslahat dan menolak mudarat, baik urusan dunia maupun akhirat seluruhnya. Wakilatul umuri kulliha ilaihi wa tahqiqil imani bi annahu la yu'ta atau la yu'ti wa la yamna'u wa la yadurru wa la yanfa'u siwahu azza wa jalla. Serta mewakilkan semua urusan-urusan kepadanya. Mewakilkan semua urusan-urusan kepadanya. Dan mewujudkan keimanan, ya, dengan mewujudkan keimanan, dengan meyakini bahwa tidak ada yang bisa memberi, menolak, membahayakan, dan memberi manfaat selain darinya. Ya. Dan mewujudkan keimanan dengan meyakini bahwasanya tidak ada yang bisa memberi, menolak, memberikan bahaya, ataupun memberi manfaat selain dari Allah Ta'ala.
Maka itu definisi dari tawakal. Ada yang bisa ulang definisinya tersebut? Silakan angkat tangan. Ada yang bisa ulang? Harusnya ada yang bisa ulang. Ikhwan wa akhwat, silakan. Ada yang mau? Ustaz. Siapa? Ya, Fadli. coba Juwita, silakan. Tawakal adalah jujurnya menyadarkan hati kepada Allah dalam menggapai maslahat dan menolak mudarat baik urusan dunia maupun akhirat seluruhnya, serta mewakilkan semua urusan-urusan kepadanya dan mewujudkan keimanan dengan meyakini bahwa tidak ada yang bisa memberi, menolak, membahayakan, dan memberi manfaat selain Allah. Barakallahu fiik. Ahsan. Bagus. Maksud itu. Bahwasanya dari definisi yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnul Rajab, kita bisa dapatkan beberapa permasalahan ya. Bahwasanya tawakal ya. Oh ya, atau saya ini dulu, saya kembalikan dulu ke asal katanya. Ikhwani wa akhwati fiddin, ini perlu kita luruskan baik-baik. Yang mana benar ya, ikhwan akhwat ya, saya bertanya ya. Yang mana benar? Tawakal atau tawakul? Ayo. Yang mana benar? Saya tulis ya, tawakal atau tawakul. Yang mana benar? Yang mengatakan tawakal, coba angkat tangan. Yang mengatakan tawakal. Tawakul karena dari wakal. Oke. Yang mana benar? Tawakal atau tawakul? Oke, ada bilang tawakul. Yang bilang tawakal yang mana? Coba angkat tangan. Tawakal. Baik, ada yang mengatakan tawakal. Yang lain, yang lain? Yang lain? Baik. Di sini tidak ada polling ya. Nah, ya. Tidak ada polling ya. Ya, kalau paling bagus kalau kita pakai polling. Belum tahu. Ya. Iya. Ada yang mengatakan tawakal, ada yang mengatakan tawakul. Baik. Tawakal, ya, itu asal bahasa Arabnya itu dari kata tawakkala, ya tawakkalu, tawakkulan. Saya tulis. Tawakkala, ya tawakkalu, tawakkulan. Tawakkala, ya tawakkalu, tawakkulan. Nah, itu yang pertama. Artinya penyandaran hati. Itu namanya tawakal. Kalau kita mengatakan bahwa yang kita bahas ini dari segi bahasa Indonesianya, kita sedang membahas dari segi bahasa Indonesia, maka kalau kita bahas dari segi bahasa Indonesia yang benar itu adalah tawakal. Ya, atau biasa juga tanpa huruf K ya. Coba cari di KBBI yang mana benar, tawakal double K atau tidak pakai K atau cuma satu K-nya. Coba cek ya di KBBI. Kalau kita mengatakan itu dari sisi bahasa Indonesianya, maka yang benar itu adalah tawakal. Ya. Kita sedang bercerita dari segi sisi bahasa Indonesia, maka yang benar adalah tawakal. Itu yang pertama. Tapi ketika yang kita bahas itu dari segi bahasa Arabnya, sisi bahasa Arabnya, ya, saya sedang membahas tentang bahasa Arabnya, maka yang benar itu adalah tawakul. Maka yang benarnya adalah tawakul.
Jadi tawakal dan tawakul itu dua hal yang sama, tergantung kita membahas dari bahasa apa. Kalau kita membahas dari segi bahasa Indonesia, maka kita gunakan apa? Ikhwan, akhwat, kita gunakan apa? Tawakal. Tawakal. Tapi kalau saya membahas dari sisi bahasa Arab, ya bahasa Arabnya, maka yang benar itu adalah apa? Tawakkul. Tawakul. Tawakul. Sampai sini paham ya? Jadi tidak ada kesalahan, tergantung cara kita memandang. Kita dari segi bahasa Indonesia kah atau bahasa Arab. Sama seperti kita membahas silaturahmi. Mungkin ini sedikit panjang ya. Silaturahmi. Nah, dalam bahasa Indonesia, ya, dalam bahasa Indonesia, silaturahmi bisa kita mutlakkan untuk seluruh orang-orang yang kita kunjungi. Ya, baik teman, baik saudara, keluarga ataupun non keluarga. Itu namanya silaturahmi dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau kita membahas dari segi konteks bahasa Arabnya, ya, maka silaturahmi itu hanya mengacu pada menyambung hubungan tali kepada sesama keluarga saja. Menyambung hubungan kepada tali sesama keluarga saja. Maka di luar mengunjungi teman, ya, atau mengunjungi dosen, teman kerja, maka itu tidak dianggap sebagai silaturahmi dari sisi bahasa Arab. Tapi kalau dari segi bahasa Indonesianya benar. Ya, benar. Itu juga termasuk silaturahmi dari sisi bahasa Indonesia. Sebagaimana kata tawakal dengan tawakul itu tidak perlu diperdebatkan. Karena kita bisa ambil dari sisi bahasa Indonesianya menggunakan kata tawakal, dan memang bahasa Indonesianya itu adalah tawakal itu sendiri. Sedangkan bahasa Arabnya, kalau kita bahas dari sisi bahasa Arab menggunakan tawakul. Sampai sini paham? Paham ya? Baik. Kita kembali ke definisinya Ibnu Rajab tadi, bahwasanya tawakal adalah i'timadul qalbi ala Allah. Tawakal adalah bersandarnya hati kepada Allah. Maka di sini kalimat i'timadul qalbi ala Allah, penyandaran hati kepada Allah, mencakup permasalahan satu. Ya, satu. Tawakal itu adalah amalan hati. Ya, tawakal itu adalah amalan hati. Yang kedua, disebut dengan tawakal ketika disandarkan hanya kepada Allah Ta'ala saja. Disebut dengan tawakal ketika hanya disandarkan kepada Allah Ta'ala saja. Nah, ini kalimat pertama. Ya. Penyandaran hati berarti ini merupakan amalan hati. Yang kedua, hanya ditujukan kepada Allah. Kemudian kalimat beliau setelahnya, fi istijlabil masalih wa dhafil madhari fi umuri dunya wal akhirah. Tawakal terkait dengan mengambil manfaat atau menolak mudarat. Tawakal terkait dengan mengambil manfaat dan menolak mudarat. Misalnya mengambil manfaat ya dalam urusan dunia, misalnya dia coba untuk tes di sebuah universitas. Ya, tes universitas. Maka dia serahkan hatinya, ya, sandarkan hatinya hanya kepada Allah Ta'ala. Hanya kepada Allah Ta'ala. Itu dari segi perkara dunia.
Kemudian dari segi perkara akhirat, ya, mengambil manfaat, misalnya dia itu coba untuk menabung umroh, menabung umroh dalam urusan dunia. Maka ini termasuk dari mengambil manfaat dalam urusan akhirat. Urusan akhirat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah menolak mudarat. Ya. Jadi tadi kita sudah bahas mengambil manfaat dalam urusan dunia dan mengambil manfaat dalam urusan akhirat. Sekarang kita bahas adalah menolak mudarat dalam urusan dunia. Misalnya, ya kita tawakal kepada Allah supaya ya badan kita tidak terkena sakit. Ya, kita sandarkan kepada Allah agar kita terbebas dari penyakit yang kita derita. Itu dari tawakal dari sisi menolak mudarat dari sisi dunia. Kemudian yang kedua adalah kita tawakal kepada Allah dari sisi menolak mudarat dari sisi akhirat. Misalnya adalah kita bermohon kepada Allah agar terhindar dari siksa akibat dosa dan maksiat yang kita kerjakan. Kita bermohon kepada Allah agar bisa terhindar dari dosa dan maksiat yang kita kerjakan. Maka ada 4, ya. Maka ini pembahasan kita tentang definisi tawakal. Definisi tawakal. Baik. Kemudian berikutnya, ini sebenarnya panjangnya, qadarullah ya. Ana belum bahas 2 jenis tawakal, ya. 2 jenis tawakal yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim. Kemudian Ana belum bahas bagaimana cara mendapatkan kesempurnaan tawakal. Ya, tapi ini ya di pertemuan lain kali bismillah taala kita akan membahas. Ana akan membahas saja rukun dari tawakal, ya, pembahasan kita yang terakhir. Karena kalau kita membahas lagi 2 jenis tawakal itu detail lagi. Kita mau membahas juga bagaimana cara meraih kesempurnaan tawakal, itu ada lagi poin-poinnya. Maka kita tutup pembahasan kita dengan pembahasan terakhir. Pembahasan kita yang terakhir adalah rukun dari tawakal. Rukun dari tawakal. Maka hadirin sekalian, tawakal itu memiliki rukun. Memiliki rukun. Kapan kedua rukun ini dilakukan oleh seseorang, maka dia telah mendapatkan atau dia telah menjalankan tawakalnya tersebut. Rukun pertama adalah penyandaran hati kepada Allah. Maka ketika dia mau bertawakal, melakukan amalan hati yaitu tawakal, penyandaran hati, ya, yang dia lakukan adalah dia pasrahkan atau dia sandarkan hatinya kepada Allah. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita menyandarkan hati sepenuhnya kepada Allah? Maka ini banyak caranya. Dan yang paling pertama adalah dia kenal Allah terlebih dahulu. Dia mengenal Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, kemudian hak-hak Allah dia kenal, ya, apa kewajibannya terhadap Allah. Maka salah satunya itu. Intinya adalah untuk membuat seseorang menyandarkan hatinya kepada Allah, maka tauhidnya harus dia perkuat. Tauhidnya harus dia perkuat. Baik tauhid tersebut berkaitan dengan pengakuan dia terhadap rububiyah Allah. Tidak ada yang menciptakan, memberi rezeki, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, kecuali Allah.
Kemudian dia perkuat tauhid ilahiyahnya, yaitu baik dia mengatakan atau dia yakin bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, lalu dia berlepas diri dari semua yang diibadahi kepada Allah selain dari Allah, ataupun dia memperkuat tauhid dari sisi asma dan sifat Allah, yaitu dia yakin bahwasanya Allah Ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifatnya yang sempurna. Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Maka itu adalah cara untuk menyandarkan hati kepada Allah. Dan itu rukun yang pertama. Kemudian rukun yang kedua, hadirin sekalian, dan ini rukun terakhir dari bagaimana seseorang bertawakal kepada Allah adalah menempuh sebab-sebab. Menempuh sebab-sebab. Maka dia dianggap bertawakal kepada Allah ketika dia tempuh sebab-sebab. Tentunya yang diizinkan secara syariat. Yang diizinkan secara syariat. Nah, sebab itu ada dua, hadirin sekalian. Sebab itu ada dua. Ada yang namanya sebab syar'iyah, ada namanya sebab syar'iyah, dan ada namanya sebab qadariyah. Ada yang namanya sebab syar'iyah, atau ada namanya sebab qadariyah atau tabi'iyah. Adapun sebab syar'iyah adalah sebab yang dimana secara langsung Allah Ta'ala dan Nabi SAW menyebutkan sebab hal tersebut. Sebab hal tersebut. Misalnya kata Nabi SAW, siapa yang memakan 7 buah kurma ajwa pada pagi hari, maka dia akan terhindar dari kemudorotan pada hari itu. Atau kama qala Nabi SAW. Yang pertama. Kemudian sebab syariah juga yang disebutkan oleh Nabi misalnya adalah habbatus sauda. Ya, kata Nabi SAW, habbatus sauda syifa likulli da. Ya, jintan hitam adalah penyembuh dari setiap penyakit. Atau di di teks yang lain kata Nabi, habbatus sauda itu menyembuhkan semua penyakit kecuali kematian. Kecuali kematian. Maka ini disebutkan oleh Nabi SAW tentang sebab syariahnya tersebut. Adapun sebab tabi'iyah adalah sebab yang dimana itu merupakan hasil dari pengalaman manusia. Hasil dari pengalaman manusia. Ya, bisa berupa penelitian, bisa berupa eksperimen, bisa berupa resep dari dokter, ya, bisa merupakan juga obat-obat herbal yang ya, secara eksperimental atau secara turun-temurun sering digunakan oleh ya, orang-orang terdahulu untuk mengobati meskipun belum ada secara ilmiah ya, belum ada dari dokter penelitian terkait hal tersebut. Banyak ya
dari orang-orang tua kita terdahulu yang mengatakan obat ini atau tanaman ini bisa menyembuhkan penyakit ini. Kalau dibalurkan ini bisa. Dan terkadang itu cukup ampuh. Dan itu boleh. Dan itu boleh dan diizinkan oleh syariat. Diizinkan oleh syariat. Nah, misalnya ada sebuah ramuan atau sebuah tanaman yang orang-orang sekitarnya ya, secara eksperimen, secara turun-temurun biasa dia gunakan untuk mengobati penyakit tertentu misalnya. Penyakit sembelit, wasir, sakit ma. Nah, dia suruh orang untuk silakan ditumbuk, silakan diperas dan seterusnya, kemudian diminum. Ya mungkin dari segi kedokteran belum ada belum ada jurnalnya. Kalau kita sebut jurnal belum ada penelitiannya. Tapi ketika orang-orang tersebut pakai dan ternyata berdasarkan hasil, berdasarkan eksperimen itu baik, maka itu tidak ada masalah. Allahu ta'ala alam bisawab. Maka itu adalah tentang masalah rukun dari tawakal. Maka kita simpulkan, rukun dari tawakal itu ada berapa? Ikhwan wa akhwat. Ada dua. Ada dua. Yang pertama adalah Penyandaran hati penyandaran hati kepada Kepada Allah. Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apa? Menempuh sebab-sebab yang diizinkan secara syariat. Menempuh sebab yang diizinkan secara syariat. Kalau yang pertama tadi penyandaran hati kepada Allah bisa kita lakukan atau bisa kita upayakan dengan cara mengenal Allah. Baik mengenal dari segi rububiyah, uluhiyah dan asma wa Asma wa sifat. sifat. Kemudian yang kedua menempuh sebab-sebabnya itu tadi kita sudah bahas. Yang pertama adalah apa? Sebab syariah. Sebab syar'iyah. Yang kedua, sebab qadariyah Sebab qadariyah. sebab qadariyah. Sebab Ahsan. tabi'iyah. Ya, sebab qadariyah, tabi'iyah. Maka itulah hadirin sekalian, ikhwani wa akhwati fiddin, pendengar semua, pembahasan kita tentang surrender, tentang tawakal. Ala kulli hal, beberapa materi saya tidak sampaikan karena keterbatasan kita dalam waktu, tapi alhamdulillah mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Mungkin di lain waktu kita akan menyempurnakannya lagi biidznillah ta'ala. Saya kira itu saja ya yang kita sampaikan pada hari ini. Kita mungkin kita tutup saja ya. Oh, bagaimana? Baik, kita tutup saja ya. Naktafi bihadzal qadar wa hamdallah nasallahu ta'ala yang fana min malamana innahu waliyyu dzalika wal qadir. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita pada pekan depan ya, pekan depan, dan materi kita di pekan depan yaitu lihat dulu ya. Kita insyaallah sekitar 9 pertemuan lagi ya, bismillah ta'ala. 9 pertemuan lagi atau sekitar bulan September atau bulan Oktober, insyaallah kita bisa selesai ya. Ya, baik, pertemuan kita berikutnya hadirin sekalian itu adalah terkait dengan materi tidak ada manusia yang sempurna. Oleh karenanya judul kita pada pekan depan adalah Nobody's Perfect. Nobody's Perfect. Tidak ada orang yang sempurna. Dan ini pembahasan kita yang cukup menarik yang akan dibahas penulis di pekan depan biidznillah ta'ala. Ya. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu alaihi wa sallam.
innahu lizalikal qadar alaih. Allahumma faqihna fi dinik. Ya Allah, pahamkanlah kami dalam urusan agamamu, wa'alimna ma yanfa'una. Ajarkanlah kepada kami apa yang bermanfaat untuk kami, warzuqnal ikhlasa fil qawli wal amal. Berikanlah rezeki kepada kami berupa keikhlasan dalam berucap dan beramal. Wazidna ilman ya arhamar rahimin. Tambahkanlah ilmu kami, wahai Zat yang Maha Pengasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian ikhwah semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalam.